Apa kabar kawan-kawan, penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan pertandingan yang sangat menarik, kombinasi menarik antara Magnus Carlsen yang akan melawan Maxim Vachier. Ini adalah pertandingan Speed Chess Championship dalam lanjutan semifinal, yang dimana semifinal pertama dimenangkan oleh Hikaru Nakamura yang menaklukkan pecatur pintar atau masih anak-anak, yaitu Nihal Sarin dari India. Dan setelah Hikaru Nakamura melaju ke final, maka pada kesempatan kali ini dan hari ini penentuan antara Magnus Carlsen melawan Maxim. Di sini hitam dipegang oleh Magnus Carlsen dan putih oleh Maxim. Oke, langsung saja kita saksikan siapa yang akan melaju ke final pada Speed Chess Championship ke depan. Pertandingan dimulai dengan Maxim pion di E4, King's Pawn Opening. Dibalas Magnus dengan pion di E5 dan ini adalah open game. Dilanjutkan pion maju di D4 dan inilah terbentuk center game, teman-teman. Pion menerima pion di D4 dan dilanjutkan kuda di F3 dan sekaligus juga mengancam pion kembali ke depannya. Dijawab Magnus dengan kuda berkembang di C6, gajah berkembang di C4 dan dijawab dengan kuda maju di F6. Dan pertandingan dilanjutkan putih dengan pion didorong di E5 dan diantisipasi Magnus Carlsen dengan pion maju di D5. Dan di sini terbentuklah ancam-mengancam dari kedua Grandmaster. Ketika pion mengancam kuda, maka bisa dijawab Magnus dengan pion mengancam gajah. Oke, maka dari situ di sini Maxim menerima pengorbanan Magnus dengan kudanya dan sekaligus Magnus juga mendapatkan kembali gajah putih. Maka bisa dilanjutkan pertandingan dengan rokade sayap raja oleh putih di langkah ke-7 dan dilanjutkan pion makan pion di F6 oleh Magnus Carlsen. Dijawab Maxim dengan gajah berkembang di F4 dan dilanjutkan gajah hitam juga berkembang di E6 dan di sini posisinya menutup akses gajah yang dilakukan oleh Magnus ketika nanti benteng akan melakukan skak ke depannya. Benteng memberikan pin di E1 dan dilanjutkan menteri ke D7 dan di sini dengan menteri maju otomatis hitam akan melakukan rokade panjang atau rokade sayap menteri. Oke, dan pion didorong di C3 mengajak pertukaran dan dilanjutkan rokade sayap raja di langkah ke-10 oleh Magnus Carlsen. Pion menerima pion hitam di D4 dan dilanjutkan kuda juga memakannya. Maka bisa dilanjutkan dengan kuda di C3, benteng berkembang di G8. Dan tepat sekali di langkah ke-12 ini dengan bergesernya benteng, kedepannya serangan jelas akan mengarah ke raja yang sudah melakukan rokade terlebih dahulu ketika pion hitam sudah terbuka satu. Dan di sini kedepannya nanti semuanya akan menyerang ke arah raja putih. Oke teman-teman, di sini putih mengantisipasi dengan gajah mundur ke G3 dan teman-teman bisa menebak langkah Magnus Carlsen yang menarik kembali yaitu dengan pion di H5 dengan tujuan nanti akan mengancam ke depannya. Maka dilanjutkan kuda berkembang di E4 mengantisipasi serangan dan sekaligus mengancam pion. Di sini jika kuda mampu makan pion dengan kondisi yang sama maka akan mengancam benteng sekaligus mengancam menteri ya teman-teman. Maka dari itu di sini gajah membuka diri di E7 dan mempertemukan kedua bentengnya ke depan. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan kuda makan kuda di D4 dan di sini diterima menteri di D4 dan menteri melakukan gerakan di E2. Dan dalam komputer ini adalah langkah blunder teman-teman yang dilakukan. Karena apa? Kedepannya langkah menarik lagi yang dilakukan oleh Magnus Carlsen adalah dengan pion didorong di F5. Dengan ketika kuda berkembang atau melarikan diri nanti kedepannya, poinnya adalah pion akan didorong ya teman-teman karena sudah dapat power dari menteri. Maka dari itu di sini kuda menghindar di C3 dan dilanjutkan pion didorong di H4. Dan di sini langkah yang dilakukan oleh Maxim adalah dengan mengorbankan gajahnya di C7
Dan sebenarnya ini tidaklah pengorbanan kan. Karena apa? Setelah itu jika Raja langsung menerima, maka kuda akan melakukan skakster teman-teman. Tapi jika tidak diterima, itu akan menjadi kerugian oleh putih. Dan satu langkah yang membuat putih menyerah adalah yaitu teman-teman bisa menebak dengan menteri ke G7. Dan tepat di langkah ini putih menyerah pada pertandingan kali ini. Karena apa? Perwira akan menjadi gratis ya teman-teman, dan pion ini juga harus dilindungi ke depannya, misal dengan mendorong pion atau gajah juga hilang. Karena apa? Pada langkah ke-18 ini dalam permainan catur teman-teman, kehilangan perwira adalah otomatis akan kalah dalam permainan Grandmaster. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Dengan pertandingan kali ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen, yang dimana dia akan melawan juara bertahan yaitu Hikaru Nakamura, yang dimana sebelum Hikaru Nakamura menjuarai kompetisi ini, Magnus Carlsen adalah juaranya, dan ini adalah pertandingan antar juara tepatnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.